Saya ingat di Maumere ada drama penyaliban Yesus yang lakukan Yesus dan Algojo sudah musuhan di luar. Maka itu dianggap sebagai momen untuk balas dendam. Maka Algojo waktu berhenti yang ketiga, dia pukul Yesus habis-habisan. Yesus bangun, lalu dia katakan begini, ini hanya drama. Pukul itu pikir-pikir, kalau saya sakit bagaimana? Tidak lama berhenti yang ketujuh, Algojo hantam Yesus lagi, habis-habisan. Yesus jatuh juga buruk sekali. Maka Yesus hanya katakan, ingat, saya punya pagar di rumah belum selesai. Kalau kamu pukul model ini, saya sakit, saya tidak bisa kerja. Tetapi kalau engkau ulang lagi, kau lihat. Berhentian yang ke-9, dia pukul lagi. Yesus juga jatuh buruk sekali. Maka apa yang Yesus buat? Dia bangun. Dia bangun, dia buang salib, lalu kejar Algojo sampai ke tengah kampung. Maka saat itu Yesus mati lebih cepat karena mereka dua tidak kembali. Tidak ada lanjut lagi drama penyaliban. Mari kita siapkan hati untuk mendoakan selamatkan jiwa dari Bapak Didimus Bagus yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Mari kita awali peran ini dengan lagu. Mari kita semua berdiri. Kes halaman 3. Kepadamu Bapa, kami sujud, kami sembah, ya Bapa Maha Cinta, dan bersyukur bagimu ya Bapa surga. Kami sujud, kami sembah, ya Bapa Maha Cinta, dan bersyukur bagimu ya Bapa surga. Bapa mengutus putranya merebut umat manusia. Kami datang padamu Bapa, kami sujud, kami sembah, ya Bapa Maha Cinta, dan bersyukur bagimu ya Bapa surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mama Mia bersama dengan anak-anak serta cucu, seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Didimus Bagus, Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak
Yesus. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala. Dalam hati kita menyampaikan selamat Paskah untuk Bapak Didi. Kita mulai. Inilah Paskah pertama di mana Bapak Didi tidak lagi bersama mama dan anak-anak di rumah. Ketika hati kita sakit, lalu kita memilih untuk sabar, itulah kasih. Ketika mata ingin menangis, tetapi kita memilih untuk berdoa, itulah kekuatan. Mama Mia, anak-anak, serta cucu dan keluarga besar, hati mereka sakit, mata mereka ingin menangis, tetapi mereka bersabar di tengah penderitaan, dan mereka memilih untuk berdoa. Dan ini menjadi dasar kenapa kita hadir di tempat ini untuk mendoakan Bapak Didimus Bagus yang meninggalkan keluarga, meninggalkan kita semua 40 hari yang lalu. Karena itu mari kita semua kembali mengetuk pintu hatinya agar Tuhan mencurahkan rahmat ampun dan belas kasihan kepadanya, sehingga ia boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dan Yesus yang telah bangkit juga membangkitkan Bapak Didimus Bagus untuk boleh tinggal di rumahnya. Kita juga mohon rahmat kekuatan, kebahagiaan, sukacita yang sejati bagi Mama Mia, anak-anak, cucu, serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Dalam perayaan ini kita juga mohon keselamatan kekal bagi Bapak Petrus Pampo, Bapak Petrus Mbuhung, Bapak Clemens Bagu, Mama Maria Maya, Mama Tresia Temu, Mama Bergita Wenok, Bapak Yohanes Tarji Pampo, Bapak Penny Pampo, Bapak Yohanes Kurek, Bapak Anus Jemadu, Kakek Maria Natikasi, Kakak Reisia Bagus, Anak Carolina Kaviani Bagus, serta seluruh keluarga besar Putut Ronda yang sudah meninggal dunia. Biarlah mereka juga boleh berbahagia bersama Bapak Didimus di kediaman Firdaus rumah Bapak. Kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, maka baiklah di awal perayaan Kristi, perayaan keselamatan ini, kita dengan rendah hati mengakui segala salah dan dosa-dosa kita. Kita nyatakan sesal dan Tuhan hati kita dengan lagu Tuhan Kasihanilah. Teks halaman 1. Kasihanilah kami,
dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Sore hari ini kami berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk mendoakan hamba-Mu, Bapa, saudara kekasih kami, Bapak Didimus Bagus, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Ampunilah segala salah dan dosanya demi sengsara putra-Mu, dan bangkitkanlah dia agar ia pantas bertemu muka dengan Dikau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, ia bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasulnya yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Biarlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berikanlah dia bahagia abadi dan teranglah dia dengan sinar kasih-Mu. Dikenal selalu karena ia hidup dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah dia bahagia abadi dan terangilah dia dengan sinar kasih-Mu. Semoga dia karena rahmat-Mu dapat masuk dalam bahagia
Ya Tuhan suatu setia mewartakan sabda. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saya agak gugup karena melihat begitu banyak orang, dan itu saya pakai teks. Keluarga, Bapak Ketua Dewan Stasi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai oleh Bapak Didimus Bagus, yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mengawali refleksi kita sore ini, izinkanlah saya membacakan sebuah puisi ratapan seorang anak di hari 40 kematian ayahnya yang tercinta. Hari ke-40 ayah. Waktu berjalan, tapi rindu tidak pernah pindah. Ia tetap tinggal di dadaku, seperti doa yang tidak selesai diucapkan. Aku masih ingat suaramu, pelan, tegas, menenangkan badai kecilku. Kini rumah terasa lebih sunyi, seolah dinding pun ikut kehilangan arti. Ayah, di meja itu kursimu tetap kosong, namun bayanganmu selalu duduk di sana, tersenyum seperti dulu, seakan berkata, "Kuatlah anakku."
Tapi aku masih belajar kuat, Ayah, karena kehilanganmu bukan sekedar luka, melainkan ruang besar yang tidak pernah bisa terisi siapapun. 40 hari berlalu. Orang bilang waktulah yang menyembuhkan, namun bagiku waktu hanya mengajarkan cara menyebut namamu tanpa menangis, meski air mata tetap jatuh diam-diam. Ayah, jika doaku bisa menyeberang batas dunia, aku ingin kau tahu, aku rindu, sangat rindu, Ayah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis, untuk pelajaran hidup yang kini ku peluk erat. Pergilah dengan damai, Ayah, di hatiku Engkau tetap hidup selamanya. Saudara-saudari, puisi ini mengungkapkan kerinduan hati dari keempat anak yang sangat mencintai ayah mereka, Didimus. Bagi anak-anak, Bapak Didimus adalah seorang bapa yang berhati mulia dan sekaligus guru yang mengajarkan mereka tentang arti kasih dalam hidup ini. Air mata yang lahir dari jeritan hati mereka merupakan jeritan kerinduan, jeritan penyesalan, karena mereka mengharapkan kehadiran Bapa Didimus di tengah keluarga. Namun anak-anak yang terkasih, Bapak Didimus hanya mau mengatakan kepada kamu, saya bekerja keras agar kamu berhasil, dan setelah kamu berhasil, saya tidak minta uang darimu. Saya hanya minta agar kamu tetap tersenyum dan memeluk aku. Bapak Didimus secara fisik dia tidak lagi di rumah ini. Maka tugas anak-anak, tugas keluarga besar, dan kita semua yang hadir saat ini memeluk Bapak Didimus dalam doa-doa kita. Kisah Maria Magdalena dalam bacaan Injil sore ini adalah kisah tentang air mata. Ia berdiri di luar kubur dan menangis. Hatinya hancur, kehilangan sosok yang sangat ia kasihi. Ia merasa semuanya telah berakhir. Bukankah itu juga yang kita rasakan ketika kita kehilangan seorang Bapak Didimus? Apalagi ketika kita mengenang 40 hari kematiannya, waktu yang cukup untuk menyadari bahwa ia sungguh telah tiada, namun luka masih terasa nyata. Maria Magdalena menangis karena ia tidak menemukan tubuh Yesus. Tetapi di tengah tangisannya, Yesus hadir. Meski ia belum mengenalinya, sampai akhirnya Yesus memanggil namanya Maria. Dan seketika itu juga hatinya terbuka. Ia sadar bahwa Tuhan hidup. Nama Bapak Didimus juga tetap hidup dalam hati Mama Mia, dalam hati anak-anak dan cucu, dan juga dalam hati semua orang, kita semua yang mengenal dan mencintai Dia.
penderitaan sangat menyakitkan. Namun ketika kita menanggungnya dalam Tuhan, semuanya menjadi manis. Saya ingat di Maumere ada drama penyaliban Yesus. Yang lakonkan Yesus dan Algojo sudah musuhan di luar. Maka itu dianggap sebagai momen untuk balas dendam. Maka Algojo waktu berhentian ketiga, dia pukul Yesus habis-habisan. Yesus bangun. Lalu dia katakan begini, ini hanya drama. Pukul itu pikir-pikir, kalau saya sakit bagaimana? Tidak lama berhentian ketujuh, Algojo hantam Yesus lagi, habis-habisan. Yesus jatuh juga buruk sekali. Maka Yesus hanya katakan, ingat, saya punya pagar di rumah belum selesai. Kalau kamu pukul model ini, saya sakit, saya tidak bisa kerja. Tetapi kalau engkau ulang lagi, kau lihat. Berhentian yang ke-9, dia pukul lagi. Yesus juga jatuh buruk sekali. Maka apa yang Yesus buat? Dia bangun. Dia bangun, dia buang salib. Lalu kejar Algojo sampai ke tengah kampung. Maka saat itu Yesus mati lebih cepat karena mereka dua tidak kembali. Tidak ada lanjut lagi drama penyaliban Yesus. Dalam hidup ini juga kita berhadapan dengan begitu banyak salib. Kadang-kadang kita seperti Yesus yang buang salib. Yesus dari Maumere, dia buang salib. Ingat, hidup kita itu seperti emas murni. Sebagaimana emas diuji dalam dapur api, cinta kita diuji dalam kesulitan dan penderitaan hidup. Saudara-saudari, inilah kabar pengharapan bagi kita. Kematian bukanlah akhir. Air mata kita tidak sia-sia. Dalam setiap kesedihan, Tuhan hadir, meski seringkali kita belum mampu mengenalinya. Kehadiran dan cinta Bapa Didimus sungguh meneguhkan Mama dan juga anak-anaknya. Hari ini kita mengenang 40 hari kepergian Bapa Didimus yang kita kasih. Kita diundang untuk percaya Tuhan yang sama, yang memanggil Maria, juga mengenal nama kita masing-masing, dan juga mengenal orang yang kita kasihi, Bapa Didimus. Bapa Didimus yang telah berpulang kini ada dalam kerahiman Tuhan. Dan kita yang masih bersiara di dunia ini tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan menyapa kita melalui kenangan, melalui kasih yang pernah dibagikannya, dan juga melalui iman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Maria Magdalena kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan takut menangis, karena air mata adalah bahasa kasih. Mendiang Paus Fransiskus pernah katakan begini, lebih baik menangis daripada marah, karena marah menyakitkan orang lain, tetapi menangis, air mata mengalir diam-diam, membasahi hati dan membaharui jiwa. Atau yang pernah saya katakan dalam banyak khotbah,
Kalau mau menangis, menangislah di bawah hujan. Biar orang tidak bisa bedakan mana air mata, mana air hujan. Lalu yang kedua, jangan berhenti saja dalam tangisan. Sebab Tuhan memanggil kita menuju harapan. Bapa Didimus bersiara dalam iman dan pengharapan, karena Yesus yang telah bangkit membangkitkan dia untuk boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Sore ini, seperti Maria Magdalena yang diutus untuk bersaksi, kita pun diutus untuk melanjutkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh Bapa kekasih kita, Bapa Didimus: kasih, pengorbanan, pengampunan, dan iman. Semoga dari air mata kita hari ini tumbuh iman yang lebih kuat bahwa dalam Tuhan perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal perjumpaan yang abadi. Karena itu, kemanapun kita pergi, hendaklah kita selalu menaburkan kasih dan kebaikan kepada setiap orang yang kita jumpai dan yang kita layani. Dan sebagai akhir dari refleksi ini, ada seorang pastor, khotbahnya panjang lebar. Lalu seorang ibu datang bertemu dia, lalu dia katakan begini, "Pastor, khotbah pastor yang panjang lebar membuat saya akhirnya sembuh dari segala penderitaan yang saya alami selama ini." Pastor itu katakan, "Kira-kira penyakit apa atau penderitaan apa yang ibu derita selama ini?" "Selama ini saya menderita sulit tidur, pastor. Tapi ketika pastor berkhotbah, baru sampai 7 menit saya tidur nyenyak." Bapak Didimus telah berbahagia di rumah Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Saudara-saudari, marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa kami yang tercinta, Bapa Didimus Bagus. Walaupun sering membuat murka-Mu karena dosa-dosanya, namun semoga karena belas kasih-Mu yang tiada terhingga, kami yakin Bapa Didimus Bagus telah Kau ampuni. Marilah kita memohon. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Bapa Didimus Bagus ketika hidupnya telah berusaha untuk mendengarkan dan melakukan sabda-Mu melalui karya dan pengabdiannya. Semoga segala kebaikan yang telah diperbuatnya menjadi inspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan untuk semakin tekun dan setia melaksanakan panggilan hidup mereka. Marilah kita memohon. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon bagi saudara-saudari kami yang masih ada di api pengucian. Semoga
Doa-doa kami ini dapat membantu meringankan beban mereka, lebih-lebih karena kerahiman-Mu. Marilah kita memohon, semoga kami semua bersatu dalam doa ini, senantiasa hidup rukun, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan, karena kami adalah saudara dalam Yesus Kristus. Marilah kita memohon. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang sakit yang ada dalam lingkungan atau wilayah ini. Biarlah Tuhan menjamah mereka satu persatu. Oleh kemurahan Tuhan, mujizat kesembuhan boleh dihadirkan di tengah keluarga mereka masing-masing. Marilah kita memohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita dalam perayaan ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami tunjukkan bagi hamba-Mu Bapak Didimus Bagus dan bagi semua anggota keluarga yang telah beristirahat dalam Kristus. Semoga semua orang yang semoga berkat persembahan mulia ini mereka semua memperoleh kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati
Ia menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Penuhlah surgamu dengan kemuliaan-Mu. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan rela Mama Mia, anak-anak, cucu, serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapa Didimus. Semoga Engkau terus menjaga, memelihara, dan melindungi mereka semua. Berikanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani, kegembiraan dalam hidup, kesuksesan dalam setiap usaha, karya, dan perjuangan. Semoga apa yang mereka kerjakan, unit usaha yang mereka jalankan, senantiasa mengalirkan rezeki yang berlimpah bagi seluruh keluarga. Berkatilah juga anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapak Didimus, biarlah mereka senantiasa sukses, bahagia dalam hidup, dan bagi yang masih di bangku pendidikan, semoga dia juga boleh memiliki masa depan yang baik. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Didimus Bagus, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, semua anggota keluarga besar yang kami doakan secara khusus dalam perayaan ini, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Didimus pelindung hamba-Mu, para santo santa pelindung kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita semua berdiri, kita mengucapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, seperti dalam surga, berilah kami kita hari ini. Berilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagi-Mu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah kami selalu melindungi dan menguatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita, Dia yang telah bangkit dalam hati dan hidup kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih, jalan jiwa yang menuju surga amat sulit dan sangat sempit. Mati jiwa karena berdahaga, tidak lupa mata air hidup. Sudilah bukakan kami mata air ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Bumi ini tempat pengembara, maka jiwa kami merana. Tapi pasti jadi segar pula bila disirami rahmat limpah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih.
Tinggalkan mama, anak-anak, serta keluarga besar 40 hari yang lalu. Sudahlah pasti bahwa ada perbedaan suasana dalam keluarga ketika Bapa tidak lagi di tengah keluarga. Di sekeliling rumah kediamanmu hadir istrimu tercinta, Mama Mia, keempat anakmu, cucu, dan anak mantu, dan juga perwakilan keluarga. Kami semua hadir di rumah ini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk segala cinta dan pengorbanan yang telah Bapak Didimus curahkan untuk Mama dan seluruh keluarga. Kami tidak punya apa-apa yang bisa membalas segala kebaikan dan cinta Bapak. Pergilah dengan damai, dengan penuh sukacita. Yesus yang telah bangkit menanti Bapa di pintu surga. Dan mungkin dalam perjalanan hidup bersama ada tutur kata, sikap, atau perbuatan dari anak-anak atau keluarga besar yang tidak menyenangkan hati. Lupakan semua. Berbahagialah tetap di rumah Bapa. Karena Tuhan mencintai Bapa, mencintai Mama, anak-anak, serta kami semua yang mencintai Bapa. Yesus sendiri yang akan memberkati rumah kediaman. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari 3 malam. Kami mohon, sucikanlah makam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar hamba-Mu Bapa Didimus Bagus yang dimakamkan di tempat ini boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan layakanlah dia untuk menjadi pendoa bagi keluarga besar demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saya mungkin agak keluas di atas sih. Oh iya. Hati-hati. Mama dengan anak-anak siram satu kali saja. Ya, kalau mau. Ya, itu. Bapak mewakili keluarga besar. Ya. Ini Bapak. Ini maaf. Mari. Mendoakan hamba-Mu Bapak Didimus Bagus dan semua anggota keluarga yang telah beristirahat dalam Kristus. Semasa hidup mereka di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang boleh menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus di surga. Dan semoga perayaan Ekaristi suci pada malam hari ini mendatangkan rahmat dan berkat yang melimpah bagi Mama, anak-anak, serta seluruh keluarga besar, dan bagi semua umat-Mu yang kini hadir di sini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sepatah kata dari keluarga.
besar ACKE keluarga besar Carat yang saya hormati, keluarga besar anak Rona, anak Pina yang juga saya hormati, Bapak Ibu kenalan Andre Tolang, teman dari Bapak Didimus Bagus yang saya hormati, keluarga besar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu umat paroki Umas Tasilagur yang saya kasihi, singkatnya Bapak Ibu sidang perkabungan yang saya cintai. Pada tempat yang pertama, patut saya memberikan puji dan syukur kepada Tuhan atas penyelenggarannya, sehingga Bapak Ibu semua seluruh keluarga besar yang saya sudah sebutkan satu persatu hadir di rumah duka ini dalam rangka untuk mendoakan keselamatan 40 hari meninggal dari kakak kami, Kakak Mus. Yang kedua, kami berikan terima kasih kepada Pak Teremon yang sudah meluangkan waktunya untuk memimpin kami semua dalam misa perayaan ini. Kami tahu Pak Ter baru kemarin dari dari Koit. Memang kemarin kami Pak Ter ragu-ragu, saya bilang tentang ini mungkin Pak Ter ini capek karena selama perayaan Pasca ini full kegiatan. Sehingga kemarin Pak Ter saya tanya macam ini, kontak lagi Pak Ter dulu. Ternyata Pak Ter tetap bersedia untuk melangsungkan perayaan misa keselamatan dari kakak kami Bapak Didimus. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar menyampaikan terima kasih kepada Pak Didimus. Yang berikut kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Tasilagur yang sudah memfasilitasi perayaan misa pada malam hari ini. Yang berikut juga saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar anak Rona, anak Bina, ACKE Muler, ACKE Anang yang selalu setia mendampingi keluarga besar mulai dari kematian sampai malam penutup. Begitupun sampai malam ini selalu mendampingi kami dalam doa setiap malam. Sekali lagi saya atas nama keluarga, atas nama kakak Mia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Berikut kami memberikan terima kasih juga kepada keluarga besar Umas Tasilagur yang selalu setia sejak kematian. Saya lihat hari terus sampai dengan waktu penguburan, malam penutup pun malam ini sempat hadir untuk merayakan keselamatan jiwa dari Kakak Mus. Tentu kami keluarga tidak ada yang lain yang kami bisa berikan selain doa yang kami lambungkan kepada Tuhan, kiranya seluruh Bapak Ibu, seluruh keluarga besar senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Semoga dengan kebangkitan Kristus ini akan membawa Bapak Ibu semuanya pada jalan yang benar. Untuk itu sekali lagi saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu seluruh sidang perkabungan yang saya cintai, dari semua yang saya sampaikan terima kasih atau ucapan-ucapan, dan pada akhirnya saya atas nama keluarga menyampaikan beberapa permohonan maaf. Manakala selama hari kematian dari Kakak Mus sampai hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh kami keluarga berduka terhadap Bapak Ibu, seluruh keluarga besar, teman, sahabat yang tidak sengaja kami lakukan. Seperti yang saya sampaikan waktu kematian, mungkin ini bentuk dari ketidakterimaan kami dari seluruh keluarga atas kepergian yang begitu mendadak dari keadaan Kakak Mus. Sangat menyakitkan. Tapi kalau saya pikir dari partai, mungkin dia punya juga yang benar, tidak merepotkan semua keluarga. Soalnya kalau dia sakit berat, dia repot juga kan. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi beliau. Sehingga tadi saya mendengar homili dari Pak Tir tadi sangat berkelas. Saya nyatakan sangat jelas. Memang selama ini saya selalu memberikan dukungan kepada KRM di Kakaknya karena selalu datang terus ya. Memanglah bahwa setiap malam selalu menangis
Hotel kakaknya, oh iya kayak gede. Kita siapkan diri lagi. Oh kalian gak usah gede, ite dalam perjalanan. Mau tahu ditangguh gak? Tapi tadi saya dengar Bapak Pater sudah sangat bagus. Jadi untuk ITKE kakakmu sudah berbahagia. Itu juga saya punya anak-anak, saya punya anak mantu dan cucu. Yang berikut mungkin selama beliau ini juga, selama dia hidup bersama keluarga besar, anak corona, anak bina, di lingkungan Lagur, dicarikan tempat kerja, ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh almarhum. Dari tempat ini saya senama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Biarkan saya dan beliau berjalan dengan aman ke tempat istirahat yang terakhir. Saya yakin Bapak Ibu sebagai manusia mungkin bisa memaafkan atas segala kesalahan ataupun tidak tahu ucapan kata-kata yang beliau laksanakan atau sampaikan selama dia hidup. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga mengharapkan setelah selesai misi ini, kami keluarga telah menyediakan hidangan untuk kita sama-sama makan malam bersama di sini. Begitu juga Pater, kita nanti akan makan malam bersama dengan kami keluarga besar. Baik Bapak Ibu seluruh sidang perkabungan yang saya kasihi, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua disampaikan. Terima kasih. Sekian. Yang pertama, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ketua Demonstrasi atas izinan maka saya boleh merayakan Ekaristi di tempat ini. Dari hati yang tulus, saya mengucapkan turut berduka Mama dengan anak-anak, cucu. Memang kepergian Bapak Mus ini sangat menyakitkan. Saya memang sempat lewat, saya lihat kemah. Saya tidak pernah bayangkan bahwa Bapak Mus pergi. Hingga saya akhirnya tanya ke sini, ke Lagur, dan mereka sampaikan Bapak Mus. Saya waktu itu dalam perjalanan ke Lake Majok untuk lihat MBG yang ada di Lake Majok. Lalu kemudian kami langsung ke sana lewat Pongkor itu ke sana, maka coba kalau pulang lewat sini pasti saya singgah. Tapi karena lewat Gulalusang maka saya juga tidak singgah. Dan saya tanya nama Bapak Mus ini, ya, saya tanya kemah ini ada apa, lalu sesudah mereka sampaikan Bapak Mus, maka saya bisa pribadi untuk dia. Dan itu terima kasih banyak bahwa saya boleh hadir lagi di rumah ini. Dan ini mengingatkan saya, kan saya memberkati juga rumah ini. Dan itu terima kasih banyak. Waktu itu memang semua sudah kerja, sisa satu yang belum. Kau ya adik? Tapi sekarang sudah. Sekian doa tadi untuk cucu yang masih studi. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang saya selalu sampaikan kalau ada kematian bapak atau mama kepada anak-anak. Dengan perginya Bapak Mus, itu Mama Mia kehilangan sebelah saya. Karena itu jaga Mama Mia baik-baik. Saya tahu kamu sibuk, tapi sisihkan 1-2 menit bicara dengan Mama, entah lewat telepon atau ya kalau yang tinggal dengan Mama ya omong dengan Mama supaya Mama tidak merasa sendiri. Mama tidak butuh makan enak, Mama hanya butuh perhatian kamu untuk selalu bersama dengan dia. Mama Mia harus kuat. Ya, Bapamu sudah bahagia. Yang susah ini kita yang masih hidup ini yang susah. Kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan sesudah kematian. Ya. Sehingga Mama harus kuat. Bapak Mus juga pasti tetap mendoakan Mama, tetap mendoakan anak-anak dan cucu. Oke.
terima kasih untuk tadi katanya kor. Ya. Lalu koordinatornya itu Ibu Ni. Tapi Ibu Ni punya suara saya tidak dengar. Justru yang kencang itu Memi. Dan saya pikir dia penyanyi gal. Tapi semua pakai teks. Ya. Mungkin kan dia pakai mic ya kan. Ya. Terima kasih untuk pengorbanan suara emasnya. Lalu terima kasih untuk keluarga Pak Primus di belakang. Saya tidak berani lihat dia ya. Lalu umat sekalian untuk partisipasi kita semua dalam perayaan keselamatan ini. Bapak Albert. Mari kita berdiri, kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan ini, Mama Mia, anak-anak serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Mus dan Bapak Mus yang telah berbahagia di rumah Bapak, segala rencana usaha dan perjuangan di hari-hari selanjutnya mendapat berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi, perayaan keselamatan kekal Bapak Mus dan keselamatan kita semua telah selesai. Padamu jamu yang matamu dapat beri seluruh kehadiran pada Ibu berdoa. Oh Tuhan, penolong abadi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai